Yo, halo! Kali ini ada konsol game retro handheld yaitu Datafrog SF2000. Ini kalau dilihat dari boxnya cukup menarik ya, lebih niat gitu, rapi dan gak terlalu lebay. By the way, unitnya ini di Indonesia masih terbatas, rata-rata pre-order, tapi saya nemu yang ready nih. Untuk harganya itu termasuk murah ya, ini saya belinya lewat Tokopedia sekitar 300 ribuan, yang varian plus controller. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya, ditaruh dulu. Terus ada kertas petunjuk penggunaan yang berbahasa Cina dan Inggris. Dapat gamepad atau controller wireless, ada kabel EVI buat TV out, dan dapat kabel USB Type-C buat ngecharge. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isi box dari Datafrog SF2000. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk wujudnya itu kayak gini. Pas pertama tahu konsol game ini, saya memang tertarik sama desainnya, yang klasik banget ala-ala controller Super NES. Oh iya, ini masih ada plastiknya, dikletek aja. Di bagian depannya ini ada layar 3 inch, di kirinya ada lampu indikator, D-pad, dan analog. Terus di kanannya ada tombol XYAB, Start, dan Select. Di sisi atasnya ada tombol L dan R, terus di bagian sisi bawahnya ada switch on-off, lubang USB Type-C, knob volume, lubang EVI, dan slot microSD. Ini dari bawaannya udah dikasih microSD ya, kapasitasnya 16 GB. Dan kalau dilihat, ini yang kelas 10. Semoga aja bagus nih. Untuk di bagian belakangnya, kelihatan punya 2 speaker. Tapi yang bolong ini cuma satu aja, yang kiri. Mungkin buat variasi ya. Dan ada tempat baterainya. Untuk model baterainya itu kayak gini, tipenya 18650, 3,7 volt, 1500 mAh. Dari build quality-nya ini cukup bagus, bodinya pakai bahan plastik tekstur doff, tapi plastiknya ini nggak yang tipis-tipis banget gitu ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Datafrog SF2000. Nah, di sini udah langsung terpampang untuk nama konsol gamenya, jumlah daftar gamenya, dan beberapa shortcut game unggulannya gitu. Kalau buat lihat keseluruhan gamenya, bisa tekan start ya. Jadi untuk jenis konsol game yang bisa dimainin, yaitu FC atau NES ada 868 game, SFC atau Super NES ada 1167 game, Sega Mega Drive 912 game, Game Boy 1142 game, Game Boy Color 1112 game, Game Boy Advance 762 game, dan MEM 204 game. Berarti gamenya ini ada sekitar 6 ribuan ya. Dan saya cek juga untuk daftar gamenya itu gak banyak yang sama kok. Oke, diicip dulu nih. Gas, main game! Untuk game dari konsol NES, Sega, Game Boy, Game Boy Color, dan MEM itu masih lumayan lancar dimaininnya. Tapi untuk beberapa game dari konsol Super NES dan Game Boy Advance kerasa kurang lancar. Ada yang frame drop banget atau macet-macet pas dimaininnya, bahkan ada yang nggak bisa dimainin sama sekali. Mungkin karena sistemnya yang masih kurang begitu optimal ya. Padahal untuk UI-nya ini, saya rasa udah bagus, menarik, mudah digunakan, dan setiap daftar gamenya itu udah ada box art-nya juga ya, mantap!
Secara fiturnya juga udah cukup nih. Kita bisa save dan load state gamenya, ada 4 slot, dengan cara tekan tombol start dan select secara bersamaan. Terus ada juga fitur pencarian gamenya. Jadi enak nih, tinggal ketik aja nama gamenya. Nanti bakal muncul hasilnya dari macam-macam jenis konsol. Untuk bahasanya ini cuma bisa diubah ke bahasa Inggris dan Cina. Terus untuk TV out-nya juga bisa dirubah ke PAL atau NTSC. Sayangnya, untuk musik di tampilan menunya ini nggak bisa dimatiin ya, jadi agak ngeganggu. Dan brightness-nya juga nggak bisa disesuaikan. Ya, secara kualitas layarnya ini udah termasuk bagus ya di harganya. Sudut pandang dan warna yang dihasilkannya itu udah oke. Terus untuk keluaran suaranya ini kenceng, kualitasnya sih biasa aja, tapi nggak yang jelek-jelek banget kok. Untuk daftar gamenya ini masih bisa ditambah ya, jadi caranya tinggal lepas aja microSD-nya, terus pakai card reader buat disambungin ke PC. By the way, untuk sisa microSD-nya ini masih lumayan, ada sekitar 6 GB. Di dalam sini ada beberapa folder, tapi kalau buat masukin gamenya cukup copy aja file ROM-nya dan paste di folder ROMs. Kalau udah, tinggal masuk ke menu game list yang ikonnya ROMs. Di situ bakal muncul daftar game yang udah ditambah tadi. Untuk feel genggamnya, bentuk kayak gini saya rasa udah nyaman ya, gripnya enak, gak begitu kekecilan, dan bobotnya juga cukup ringan. Untuk tombol-tombolnya, di pad-nya ini agak keras, dan kurang enak buat pencet 2 sekaligus. Itu loh, kalau main kontra, biar bisa nembak ke bawah kan pencetnya arah kanan dan bawah secara bersamaan. Nah, itu susah. Tapi untungnya ada analog nih, yang bisa gantiin di pad-nya. Kalau untuk tombol XYAB, ini masih termasuk enak, empuk dan gede-gede. Cuma di tombol L dan R-nya nih, kliki banget, bahkan cenderung keras ya. Yang menarik selain desainnya, konsol game murah ini ternyata hybrid. Jadi bisa dipakai secara handheld, bisa kayak table mode gitu, bisa juga layaknya home console, jadi bisa disambungin ke TV. Terus bisa buat main berdua juga nih, pakai tambahan controllernya ini. Jadi untuk controllernya ini, tipenya SF900, yang bentuknya emang sama kayak controller Super NES. Tapi ini udah wireless loh, dan ini udah otomatis nyambung juga. Untuk feel tombolnya ini masih agak mirip sama yang di konsolnya, tapi agak empuk dan nggak ada analognya. Sebenarnya kita bisa sambungin 2 controller sekaligus ya. Ini ada switch-nya juga, bisa dijadiin player 1 atau player 2. Kalau beli dari toko official Datafrog di Cina, itu ada varian yang langsung dikasih 2 controller tambahan. Tapi infonya controller bawaannya ini juga ada yang jual terpisah ya. By the way, ini controllernya pakai 1 buah baterai AAA. Oh iya, ngomongin baterai, untuk konsol game ini termasuk awet ya. Bisa dapat sekitar 3-4 jam waktu main. Terus karena baterainya ini bisa dilepas pasang, dan tipenya ini banyak yang jual juga, jadi mudah diganti. Bahkan bisa di-upgrade juga ya kapasitas baterainya, yang 3500 mAh, biar makin awet tuh. Nah, untuk sistem atau firmware-nya ini disimpan di microSD ya, dan sebenarnya udah ada beberapa update. Untuk yang terbaru itu versi 1.5. Dan di unit saya ini kelihatannya pakai firmware yang lama, jadi saya mau coba update. Untuk update-nya itu lewat PC, kita harus download dulu file firmware-nya, yang gede banget nih ukurannya, 8 GB. Terus hubungin microSD dari konsolnya ke PC, pakai card reader. By the way, sebenarnya bisa diganti microSD yang lain ya, tapi kalau mau pakai microSD yang bawaan, boleh-boleh aja. Yang penting di backup dulu folder ROMs dan lainnya, khususnya semua folder save ya. Kalau udah, ekstrak file firmware-nya, terus buka hasil foldernya. Nah ini yang file format IMG tinggal drag aja ke Win32 Disk Imager. Device-nya ini sesuaikan dengan microSD ya. Terus tekan Write. Setelah selesai, tinggal pindahin aja kalau ada backupan ke microSD-nya. Kalau untuk daftar gamenya itu udah ada ya, jadi udah sepaket sama firmware-nya. Kalau udah tinggal pasang lagi deh microSD-nya ke konsol gamenya. Setelah diupdate, ini ada penambahan fitur, yaitu daftar favorit. Ini buat nandain gamenya tuh tekan tombol Y, terus ada history juga dari game-game terakhir yang dimainin. Selain itu, kerasa ada peningkatan performa juga pas main game dari Game Boy Advance. Oh iya, kita juga bisa oprek sistemnya nih. Misalnya mau matiin musik di menu itu, caranya bisa download filenya, terus pindahin aja ke folder resource yang ada di microSD. Terus mau ganti boot logo juga bisa, dengan cara pilih file bisrv.asd dari folder BIOS, terus di sini pilih aja logo yang mau dipakai, dan replace file bisrv.asd dari hasil tadi ke folder BIOS.
Ganti temanya juga bisa nih, dengan cara replace aja folder resource yang ada di microSD dengan folder resource dari tema yang di-download. Ya lumayan asik lah, masih bisa dioprek. By the way, untuk bahan-bahan dan infonya bisa cek di deskripsi ya. Ya, terlepas dari beberapa kekurangannya, saya rasa ini masih sesuai dengan harganya dan menjadi konsol game retro handheld yang murah dan menarik. Karena desainnya itu kelihatan klasik, build quality-nya lumayan oke, mendukung controller bawaan secara wireless, dan baterainya cukup awet. Lumayan lah bisa jadi pilihan nih untuk yang cari konsol game retro handheld dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi itulah konsol game retro emulator Datafrog SF2000. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.